Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam pertemuan terakhir ya di mata kuliah praktikum ekonometrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan simultan ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke. Ini adalah model persamaan simultan ya. Nah, jadi model persamaan simultan yaitu merupakan suatu persamaan ya, di mana variabel dependennya dalam satu atau lebih persamaan juga merupakan variabel independen dalam beberapa persamaan yang lain. Jadi, misalnya pada persamaan yang pertama, Y itu merupakan variabel dependen ya. Tapi pada persamaan yang kedua, Y itu dia merupakan variabel independen. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Jadi dia suatu model yang mempunyai hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independen ya. Sehingga suatu variabel itu dapat dinyatakan sebagai variabel dependen maupun independen dalam persamaan yang lainnya. Nah, ada hubungan dua arah ya atau simultan antara X dan beberapa X. Nah, kalau biasa regresikan cuma hubungan satu arah ya, teman-teman. Antara X dengan Y, tidak bisa Y dengan X. Nah, tapi kalau misalnya untuk simultan ini dia mempunyai hubungan dua arah. Nah, hubungan dua arah ini membuat perbedaan antara variabel tak bebas dan variabel yang menjelaskan menjadi meragukan ya. Nah, ada lebih dari satu persamaan. Satu variabel tidak bebas atau bersifat endogen atau gabungan dan bersama. Nah, dalam model persamaan simultan ini, orang mungkin tidak menaksir ya parameter dari satu persamaan tunggal tanpa memperhatikan informasi dari persamaan yang lain. Nah, nanti persamaan simultan ini merupakan suatu sistem persamaan yang menggambarkan saling ketergantungan ya antar variabelnya. Nah, dalam banyak situasi ekonomi, hubungan variabel ekonomi tidak hanya bersifat satu arah ya. Nah, dia bisa saling mempengaruhi. Dalam bahasa ekonometrik, satu variabel independen atau variabel X dia mempengaruhi dependen. Selanjutnya variabel dependen sendiri mempengaruhi variabel independen. Nah, model yang demikian, model dua arah ya, itu dinamakan dengan persamaan simultan. Kita lihat contohnya sini ya, teman-teman ya. Di sini Y1 sama dengan B10 plus B11 plus Y2 plus B12X plus mu. Ya. Nah, persamaan keduanya adalah Y2 sama dengan B20 plus B21Y1 plus B22X plus mu ya. Di mana Y1 dan Y2 adalah variabel endogennya atau variabel terikatnya, sedangkan X1 adalah variabel eksogennya ya. Nah, contohnya itu dia merupakan misalnya persamaan simultan pada model persamaan pendapatan ya, dan persamaan penawaran uang ya, teman-teman. Nah, di sini ada dua model persamaan. Yang pertama adalah fungsi daripada pendapatan itu, rumusnya ya. Rumus pendapatan adalah YT sama dengan B10 plus B11M plus B12I plus B13G plus mu ya. Sedangkan fungsi penawaran M ya, penawaran uang, rumusnya adalah B20 plus B21Y plus B22YT1 plus B23MT1 plus mu. Lihat di sini. Ya. Di persamaan yang pertama, Y ini dia merupakan variabel dependen ya, YT ya. Nah, sedangkan di variabel yang di persamaan yang kedua, YT itu merupakan variabel independen. Nih ya. Di mana Y adalah pendapatan, M adalah penawaran uang, I adalah investasi, G adalah pengelolaan pemerintah, YT-1 dia merupakan pendapatan pada periode sebelumnya, dan M-1 dia merupakan penawaran uang periode sebelumnya. Nah, dia menggunakan metode indirect least square atau ILS ya. Tapi juga bisa menggunakan metode two-stage least square, yaitu suatu metode yang umum digunakan untuk mengestimasi persamaan simultan. Nah, nanti ini kita modelnya ya. Nanti saya sudah share nanti di grup untuk Excel-nya.
Nanti teman-teman tinggal dipraktekkan. Ini tahun dari 1990 sampai 2019. Nilai Y, pendapatan, G pengeluaran pemerintah, I ada investasi, M ada penaruh uang, Y-1 pendapatan tahun sebelumnya, M-1 adalah penaruhan uang pada periode sebelumnya ya. Nah, ini langkah-langkahnya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ikuti ya. Kita langsung buka SPSS-nya ya. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu untuk SPSS-nya masih loading ya, teman-teman. Oke, sudah mulai terbuka untuk SPSS-nya. Oke, ini sudah terbuka SPSS-nya ya. Sebentar. Saya share dulu untuk SPSS-nya. Nah, nanti kita tinggal buka file Excel-nya, teman-teman tinggal klik yang di sini ya. Open file. Kemudian kita cari ya. Kita rubah dulu di sini di file of types-nya kita rubah ke Excel ya. Di file of types kita rubah ke Excel. Di dokumen teman-teman rubah di sini ya. Oke, di login-nya kita cari untuk filenya ada di mana gitu ya. Nah, teman-teman kan tinggal dicari di download ya yang sudah saya share di grup. Oke. Nanti data ke-9 ya, teman-teman. Data model persamaan simultan. Teman-teman klik open. Nanti kita tunggu ya. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ada tahun, Y, G, I, M, Y1, dan M1. Nah, nanti di sini di nama kita rubah Y1-nya kan Y-1 ya, periode sebelumnya. Kita kasih underscore saja ya. Y_1 dan M_1 ya. Untuk desimal tahun itu dinolkan, yang lainnya 1 saja. Label ini dinolkan saja ya. Untuk Mister pastikan dia scale. Jadi yang dirubah cuma nama, desimal, dan Mister sudah pastikan di scale ya. Oke teman-teman, nanti seperti ini ya datanya. Kalau sudah kita lakukan analisis ya. Analyze, kemudian regression, kemudian to state least square. Saya ulang, analyze, regression, to state least square. Nah, dependennya untuk persamaan yang pertama, Y masukkan ke dependent, kemudian M, I, dan G masukkan ke explanatory ya. Nah, sedangkan untuk ke variabel instrumennya dia I, G, E1, dan M1. Teman-teman masukkan ke sini ya. Oke, sudah teman-teman klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ada beberapa tabel ya. Tabel model summary, ANOVA, koefisien, dan relation koefisien ya. Oke, kita kemudian lanjut baca hasilnya, kita analisis satu persatu ya teman-teman.
Oke, dari sini. Dari tabel model summary, ini kan dia ada nilai R-square ya. Kita uji koefisien determinasinya, yang artinya berapa besarnya pengaruh ya. Jadi dari nilai KD, masih ingat rumusnya KD sama dengan R² dikali 100%. Artinya R²-nya adalah 0,996 dikali 100%, hasilnya 99,6%. Artinya bahwa variabel M, variabel I, dan variabel G dia mempunyai pengaruh terhadap pendapatan alias C sebesar 99,6%. Ya. Kemudian untuk tabel ANOVA, ya, ini adalah F hitung signifikansi 0,000. Artinya bahwa karena signifikansinya 0,00, artinya dia signifikan. Ya. Artinya H1 yang diterima dapat diartikan bahwa variabel M, variabel I, dan variabel G secara bersama-sama dia mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y, ya, variabel pendapatan. Itu untuk uji F-nya. Sedangkan uji T-nya ya, uji T adalah uji parsial. Teman-teman lihat di G dulu, T hitungnya 2,192, sedangkan signifikasinya 0,038. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya variabel G atau variabel pengeluaran pemerintah, dia mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Untuk variabel Y. Kemudian variabel I, investasi, nilai T hitung adalah 9,09% dan signifikansi 0,000. Artinya bahwa investasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Kemudian di variabel M, dia nilainya adalah 4,148 T hitung dan signifikansi 0,000. Artinya bahwa variabel penawaran uang dia mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan. Oke ya. Nah, seperti ini analisis untuk simultan yang sederhana seperti ini ya. Kemudian kita lakukan analisis yang kedua ya, yang terkait dengan yang tadi ya. Tadi kan kita melakukan persamaan itu ada dua ya. Persamaan yang Y, pendapatan, itu yang uji yang pertama. Kemudian kita uji yang kedua, yang fungsi penawaran yang M ya. Nah, ini nanti kita lakukan uji seperti ini ya. Oke. Kita langsung ke SSS-nya. Caranya hampir sama ya. Saya scroll dulu. Oke, klik analyze, kemudian regression, kemudian to state least square. Analyze, regression, to state least square ya. Nah, yang tadinya ini kita pindahkan semua ya. 1, 2, 3 kita balikkan semua ke posisi awal. Oke, ingat yang kedua rumusnya adalah independennya adalah M ya. M, kemudian untuk variabel explanatory-nya kita masukkan Y, Y-1 dan M-1 ya. Y-1 dan M-1 kita masukkan ke explanatory. Sedangkan untuk variabel instrumennya kita masukkan ke I, G, Y-1 dan M-1. I, G, Y-1 dan M-1 ya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman klik OK. Nah ini hasil yang keduanya ya. Nah, saya tunjukkan dulu untuk hasil yang keduanya. Nah ini untuk hasil yang keduanya teman-teman ya. Oke, kita lakukan analisis ya, kemudian satu persatu ya terhadap hasil tersebut. Sini ya, mulai dari uji KD, R² kali 100%, 0,997 kali 100%, hasilnya 99,7%. Artinya pengaruh Y, Y-1 dan M-1 terhadap variabel M
sebesar 99,7% ya. Kemudian untuk F hitungnya nilainya 2943,651, signifikansi 0,000. Artinya bahwa untuk uji F-nya dia signifikan ya, karena kurang daripada 0,05 artinya H1 diterima. Dapat diartikan bahwa variabel Y-1 dan variabel M-1 ya, dia berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel M ya. Oke. Kemudian untuk uji T-nya satu-satu ya kita uji. Mulai dari Y, T hitungnya 2,508, signifikansi 0,19, artinya dia signifikan karena kurang daripada 0,05, artinya H1 diterima ya. Artinya variabel Y atau variabel pendapatan dia berpengaruh signifikan terhadap penawaran uang. Kemudian Y-1 nilai T hitungnya min 1,503, signifikansinya 0,145. Dia lebih daripada 0,05 ya. Karena lebih daripada 0,05 maka dia tidak signifikan alias H0 yang diterima. Artinya Y1 dia tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel M ya. Atau variabel pendapatan tahun sebelumnya dia tidak berpengaruh pada variabel penawaran uang. Kemudian yang terakhir untuk M-1 nilai hitungnya adalah 11,511 sedangkan signifikansi adalah 0,000. Artinya dia signifikan ya, H1 diterima. Artinya variabel M1, variabel penawaran uang periode sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penawaran uang atau M pada tahun sekarang. Atau dapat dibuat simpel seperti ini ya. Pada persamaan penawaran uang, tanda koefisien Y dan kelambatan M ya, atau M periode sebelumnya adalah positif dan secara signifikan ya. Sedangkan untuk Y-1 pendapatan tahun sebelumnya bertanda negatif dan statistik tidak signifikan pada alfa sama dengan 5% atau 0,05. Oke. Seperti itu teman-teman untuk model persamaan simultan ya. Oke. Untuk mata kuliah praktikum ekonometrika sudah selesai untuk sampai saat ini ya. Minggu depan kita insya Allah untuk ujian praktikum. Nah, ujian praktikum nanti kita menggunakan online ya. Tapi nanti terbatas ya teman-teman. Kita kasih waktu 3 jam ya. Ada begitu dibuka, nanti saya open untuk Google Form-nya. Setelah 3 jam, nanti saya langsung tutup untuk Google Form-nya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat ya selama kurang lebih 10 pertemuan. Saya mohon maaf barangkali ada salah baik kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.